Ustadz, ada di YouTube itu sering para tukang santet itu mengatakan ini sudah pekerjaan saya. Itu bagaimana? Memang di YouTube itu ya banyak ustadz-ustadz muda itu yang alhamdulillah punya ilmu untuk menghadapi tukang santet. Tapi setiap menghadapi itu dianggap mengganggu karena ini sudah kerjaan saya, hidup saya sudah ini. Mohon maaf ya kepada para tukang santet, sadarlah bahwa nyantet itu membunuh orang, nyantet itu mengganggu orang, nyantet itu menyakiti orang, itu dosa. Nyakitinya itu loh dosa, membunuhnya apalagi dosa. Ilmunya juga haram, ilmu sihir kok. Sihir itu ilmu dosa besar. Salah satu dosa besar itu sihir. Lah kalau dianggap pekerjaan enek maling ya pencuri, tidak boleh diganggu, ini pekerjaan saya ya, kan tidak bisa toh. Pencuri dianggap sebagai pekerjaan, masa iya bisa. Jadi itu malah membunuh, jadi lebih dahsyat, lebih keji. Membunuh orang itu dosa. Ini membunuh pelan-pelan, membunuh dengan cara menyakiti. Maka penjenengan semuanya juga harus berani menghadapi itu. Mboten, ya mohon maaf ya, secara spiritual tidak mungkin, mustahil tukang santet menang dengan para ustadz. Padahal mohon maaf tetap dengan menghormati, menghargai generasi muda kita. Sebenarnya zikir-zikirnya juga harus ada yang dikoreksi. Salah membaca Al-Quran itu banyak yang salah, tapi tidak apa-apa, mereka tirakatnya sesuai ya. Apa tirakat itu? Tirakat itu riyadhah ya. Jadi posone, katakan posone dan tirakat yang pasnya itu tirakat memang. Tirakatnya lama. Jadi walaupun bacaan agak salah-salah dikit ya Allah SWT Maha maklum. Andai kata bacaannya diluruskan, waduh, dahsyat banget. Tapi bagi saya yang terpenting perhatian saya adalah jangan merasa santet sebagai pekerjaan. Itu haram dan pidana. Sayangnya memang tidak bisa dipidanakan, kan kemarin akan ada undang-undang santet, tidak bisa. Padahal itu luar biasa, ganggunya orang itu jauh lebih dahsyat. Membunuh orang, menyakiti orang dengan begitu. Tapi sungguh kalau penjenengan ya sudah ngamalkan hizb asmaul husna ini, kalau sudah sampai makomnya, cukuplah dengan baca, sama-sama baca bismillah itu. Nek sing maca ahli hizib ini insya Allah ya beres. Istilah saya, untuk menghadapi santet tidak habis air 1 gelas. Istilah saya ini ya, saking mohon maaf ya mudahnya. Kalau soal santet itu pasti ilmu hitam, maka tidak akan menang dengan ilmu putih. Termasuk top-topnya, sudah pernah saya ceritakan kan, top-topnya santet kalau di Jawa ini Tulungagung, Campur Darat, Banyuwangi dan Banten, 3 tempat itu. Nah, saya pernah menghadapinya yang di Tulungagung. Tapi tidak usahlah saya ceritakan banyak aja. Tapi intinya, ya nanti bisa saya ceritakan waktu Irfani. Tapi intinya bahwa penjenengan semuanya punya potensi untuk memberantas perilaku santet dan sejenisnya, santet, pesugihan, segala macam, pelet, itu harus dihadapi. Sebab itu semua jenis ilmu yang di satu sisi ilmunya haram, di sisi lain mengganggu orang, membunuh orang, menyakiti orang, meresahkan masyarakat. Dan mohon maaf ya, setahu saya kok ndak ada ya tukang santet sing sugih barokah nu gak ono. Ya katakan kalaupun sugih mungkin punya rumah tapi ndak dinikmati sebab dia digubuk, tirakatnya digubuk. Kalau penjenengan kan di masjid, tirakatnya kan di masjid, bukan meditasi tapi iktikaf. Kalau mereka kan meditasi pakai segala macam itu, keris dan sebagainya. Jadi bukan pekerjaan, kalaupun dianggap pekerjaan itu pekerjaan yang haram, yang terlarang, yang harus diberantas. Sama dengan mencuri, sama dengan begal. Itu kan
oh pekerjaan saya memang begal kok, kebiasaan saya, keahlian saya memang begal, masa oleh ngono? Tidak boleh dianggap pekerjaan, tidak boleh. Kalaupun itu dianggap mendatangkan uang, iyalah. Nyolong juga, lah korupsi kan juga mendatangkan uang. Wah ini pekerjaan saya loh, korupsi itu misalnya. Kacau. Jadi hal-hal yang haram tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan, pelanggaran, penyimpangan. Jadi tolong kepada mereka yang terlanjur menekuni ilmu sihir atau ilmu santet, berhentilah, bertobatlah sebelum dunia berakhir, sebelum umur kalian berakhir. Pasti neraka, pasti sudah, karena pelanggarannya besar dan berat. Di samping pelanggaran ilmu, pelanggaran pada sama manusia sungguh sangat berat. Susah dicari jalan untuk mentoleransi, itu tidak mungkin.